Shalom semua, kami dari kelompok 7, kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai bagaimana cara kerja otak dalam mendengar bunyi yang indah. Tapi sebelum itu, ada baiknya jika kami memperkenalkan adapun yang menjadi anggota kelompok kami. Saya Jelita Manurung, ada Sabina Aulia, Gisel Butar-Butar, Cindi Marpaung, dan Lydia Sembiring. Baiklah, langsung saja kami akan membahas yaitu mengenai bagaimana cara kerja otak dalam mendengar bunyi yang indah. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara kerja otak dalam mendengar bunyi yang indah, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana proses terjadinya pendengaran. Nah, saya akan menjelaskan yaitu bagaimana proses terjadinya pendengaran. Proses terjadinya pendengaran diawali dengan suara yang ada di sekitar berupa getaran ataupun gelombang. Getaran ataupun gelombang tersebut akan ditangkap oleh telinga bagian luar, tepatnya yaitu daun telinga. Nah, kemudian getaran tersebut akan diteruskan ke saluran telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga atau membran timpani. Ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran akan memperkuat getaran yang ia terima dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah bentuknya menjadi impuls listrik dan kemudian dikirim ke saraf pendengaran pada bagian otak. Otak lalu akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Seperti itulah proses terjadinya pendengaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa telinga tidak hanya saja berfungsi sebagai organ utama dalam pendengaran, namun juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Fungsi-fungsi tersebut secara khusus didukung oleh adanya kerjasama dengan organ lainnya. Beberapa organ yang saling berkaitan dan dalam menjaga fungsi keseimbangan tubuh adalah satu, yaitu telinga bagian dalam. Kemudian berbagai reseptor tubuh seperti kulit, persendian dan otot, dan ada juga mata. Organ-organ tersebut akan menerima informasi mengenai posisi tubuh dan mengirimkannya ke otak untuk diproses. Dengan begitu, otak akan mengatur arah kepala dan gerakan tubuh untuk menyesuaikannya. Nah, seperti itulah proses terjadinya pendengaran dan tidak hanya berfungsi sebagai untuk organ pendengaran, namun telinga juga berfungsi dalam menjaga keseimbangan tubuh dengan berkaitan dengan organ lainnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara kerja otak dalam mendengar bunyi yang indah, di sini kami mengambil satu contoh, yaitu saat kita mendengar musik. Nah, ini akan dilanjutkan oleh teman saya Sabina. Di sini kami akan mengambil contoh yaitu saat mendengar musik. Sama seperti suara lainnya, musik yang diterima oleh telinga akan diproses oleh otak untuk menghasilkan persepsi tertentu. Tetapi tidak hanya itu, rangkaian nada dari musik juga dapat mempengaruhi bagaimana pengaruh otak bekerja dan merespons stimulus, baik dari luar maupun dari dalam tubuh. Fenomena bagaimana musik dapat mempengaruhi otak manusia sudah diteliti sejak lama. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi diperlukan gotong royong dari berbagai bagian otak untuk mengenali dan merangkai kata atau suara yang diterima saat kita mendengarkan musik. Apa saja efek musik pada kinerja otak? Berikut beberapa cara musik dapat mempengaruhi otak. 1. Musik memicu perkembangan otak. Saat dilahirkan, otak bayi tidak sama seperti otak orang dewasa. Otak akan mengalami proses diferensiasi pada masa kanak-kanak. Proses ini terjadi dengan mengenali lingkungan sekitar, terutama mengenali suara, ucapan, serta nada tertentu. Suatu studi oleh Nina Kraus yang dimuat di website Life Science menunjukkan bahwa orang yang berlatih main alat musik dapat merespon suara dan bahasa lebih baik. Mereka juga akan cenderung mengalami proses penuaan otak yang lebih lambat. Dalam studi lainnya, Kraus juga menemukan berlatih alat musik bisa meningkatkan kemampuan seseorang
untuk mendengar dalam suasana bising dan mengenali aspek emosi dari suatu ucapan. 2. Membantu otak lebih berpikir kreatif. Setiap mendengar musik yang baru, otak kita membentuk struktur kecil yang baru berdasarkan rangkaian nada yang didengar. Proses tersebut juga membantu kita membentuk cara berpikir yang baru. Fakta menarik lainnya adalah, jika kita rajin mengikuti tren musik atau mendengarkan musik yang baru, ini dapat meningkatkan kreativitas. Memang banyak orang, terutama yang sudah tak muda lagi, yang lebih suka mendengarkan lagu-lagu dari masa mudanya dibandingkan lagu-lagu baru yang sedang tren. Lagu-lagu baru ini mungkin tidak terlalu enak didengar karena otak tidak terbiasa dengan rangkaian nada tersebut. Tetapi rutin mendengarkan musik baru justru dapat mendorong otak untuk memahami hal baru. Musik melatih seluruh otak karena ketika mendengarkan lagu, otak kiri memproses lirik, sementara otak kanan memproses musik. Saat mendengar lagu, kita bisa menggerakkan badan sesuai dengan imajinasi. Tanpa sadar, kreativitas dan imajinasi berkembang dengan sendirinya. Contoh, saat mendengar cerita atau film diiringi musik, kita akan lebih imajinatif dengan emosi kita, seolah-olah kita berada dalam situasi cerita tersebut. Sehingga perkembangan emosi dan kreativitas lebih baik daripada mendengar cerita tanpa sound effect. Karena musik tertentu dapat membantu kita dalam menyalurkan kreativitas dan meredam kebisingan di sekitar. 3. Membantu mempelajari bahasa baru. Rangkaian nada dari musik menimbulkan respon yang mirip dengan bahasa. Baik nada maupun bahasa disimpan pada struktur otak yang berkaitan dengan proses motivasi, ritual, dan emosi. Pelajari bahasa lirik lagu tertentu yang menggunakan bahasa lain selain bahasa ibu kita akan membuat otak lebih cepat mengingat dan memprediksi struktur kalimat dan bahasa digunakan di lagu tersebut. Dengan cara tersebut, bahasa diproses dan diingat bersamaan dengan nada. Pada bagian otak besar dan amigdala, bukan di lobus frontal, digunakan untuk menghafal atau mengingat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya. Yang keempat adalah memicu distraksi. Distraksi terjadi saat otak tidak merespon suatu stimulus secara normal. Hal ini tentu bermanfaat jika kita ingin menghindari stimulus yang membuat kita berhenti beraktivitas. Contohnya saat kita sedang berolahraga. Saat berolahraga, stimulus yang paling sering muncul adalah rasa lelah yang dikirimkan tubuh kepada otak, yang memberi perintah untuk berhenti dan beristirahat. Dengan mendengarkan musik, otak akan lebih banyak memproses suara yang diterima dibandingkan dengan fokus pada rasa lelah. Tetapi, cara ini mungkin hanya efektif untuk aktivitas olahraga ringan, dengan gerakan berulang, serta tidak menimbulkan rasa nyeri. Untuk menghasilkan efek distraksi yang efektif, dengarkan jenis musik yang membuat Anda termotivasi. Pilihlah musik dengan tempo yang sedang, namun tidak terlalu cepat dan tidak terlalu berisik, dengan intensitas sekitar 145 bpm. Tempo musik sedang lebih mudah disesuaikan dengan gelombang otak, karena otak tetap dapat memproses informasi dari suara. Sedangkan jika terlalu cepat dan terlalu berisik, otak tidak dapat memproses informasi dan tidak akan membuat otak lebih termotivasi. Yang kelima adalah membantu mengingat. Musik dapat memicu kerja otak untuk menggali suatu informasi oleh seseorang. Masih belum diketahui bagaimana sebenarnya mekanisme tersebut terjadi. Namun, teori bahwa hal tersebut mirip dengan fenomena sinestesia, di mana suatu otak seseorang memunculkan persepsi berupa gambar dan emosi saat mendengarkan musik atau lagu maupun suara yang indah.
Berdasarkan hasil beberapa studi, para peneliti juga sepakat bahwa rangkaian nada dapat membantu pasien dengan gangguan demensia ataupun trauma otak untuk mengingat lebih baik. Terima kasih.